Bring us back for the streets, bring it back, beat that, beat that, beat that, beat that, beat that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan presentasi yaitu tentang globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia. Saya Evan Sulaiman dan ini di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan penyebab. Pengertian secara epistemologi, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalize yang berarti menyeluruh. Secara historis, globalisasi yaitu meluas pengaruh suatu budaya dan efek ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasnya. Dapat didefinisikan bahwa globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasnya. Atau wilayah atau negara. Tokoh yang memperkenalkan globalisasi yaitu Theodore Laffite pada tahun 1985. Penyebab. Dalam aspek ekonomi, globalisasi dapat satu menimbulkan bentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan dapat melakukan bebas. Kedua yaitu melibatkan gejala mengalirnya arus dana yang dapat secara deras di mana mata uang bukan lagi sebagai alat berfungsi atau alat tukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia. Pengaruh positifnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita agar terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja. Dua, terciptanya bisnis e-commerce di mana mempermudah penjual dalam memasarkan produk dan mempermudah pembeli dalam proses transaksi. Bisnis e-commerce sendiri yaitu segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik atau internet. Selanjutnya ada meningkatkan nilai ekspor dan impor, dan yang terakhir ada mampu memicu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang lain. Selanjutnya ada pengaruh negatifnya yaitu satu, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dua, tenaga kerja dan produk lokal kalah saing sehingga menimbulkan pelaku ekonomi yang menang dan kalah. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli dan mengoligopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Misalnya sekarang para pembisnis makanan lokal harus bersaing dengan produk luar seperti KFC. Pasar monopoli sendiri yaitu di mana pasar yang hanya ada satu penjual dan pembeli tidak dapat menggantikannya. Contoh pasarnya seperti PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Sedangkan pasar oligopoli sendiri yaitu di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Namun penjual satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi harga. Contoh perusahaannya seperti pabrik rokok, perusahaan handphone, dan produk mie instan. Upaya pencegahan, yang pertama menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, yang kedua melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan, yang ketiga menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang keempat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, yang kelima mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Terus solusinya yang pertama mencintai produk dalam negeri, yang kedua memprioritaskan pemulihan ekonomi, yang ketiga mengatur legalisasi perdagangan, investasi, dan sektor keuangan. Yang keempat ada ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa.
suatu negara menjadi kabur keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional. Makin erat membuka peluang pasar produk dari luar negeri, produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompeten membuka peluang bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya di sini ambil tema tentang sepak bola. Kenapa saya ambil tema sepak bola? Karena saya suka main bola. Ilham juga suka main bola. Dan kalau kita lagi galau, lagi banyak pikiran, pasti ke bola, bukan ke cewek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.